الحمد لله رب العالمين. الوصية السادسة: أوصيكم بعدم الخروج على ولاة الأمور، فإن هذا من فعل الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. بل هذا الفعل من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال أهل العلم: كل فعل تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله فهو كبيرة من الكبائر. ولكم عبرة وعظة بكل من خرج على حاكمة في البلاد الإسلامية. إيش النتيجة؟ قتلوا وشردوا وما استفادوا شيئا. لم يطيعوا الله ورسوله بالصبر على جور الحكام. يقول علماؤنا: حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. Wasiatku yang keenam, kami wasiatkan kepada antum sekalian untuk tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, karena ini adalah perbuatan jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin kemudian mati, maka matinya sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Perbuatan memberontak terhadap pemerintah termasuk dosa besar dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man hamala 'alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka bukan bagian dari kami. Para ulama berkata, semua perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, maka perbuatan atau perkara tersebut termasuk dari dosa besar. Dan hendaknya kita bisa mengambil pelajaran berharga dari apa yang terjadi di beberapa negeri kaum muslimin. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memberontak pemerintahnya, sedikit pun mereka tidak menuai kebaikan. Justru sebaliknya, mereka mendapatkan mudarat demi mudarat. Para ulama berkata, hakim zalum wala fitnah tadum. Ketika ada seorang pemimpin yang zalim, maka ketika ada seorang pemimpin yang zalim dan tidak ada fitnah, maka hakim zalum wala fitnah tadum. Seorang pemimpin yang zalim dan tidak ada fitnah yang kekal. Di sini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa bagaimanapun kondisi seorang pemimpin, apakah dia pemimpin yang zalim, kewajiban kita adalah bersabar dan mentaati segala hal yang ma'ruf yang datang dari pemimpin tersebut.
الوصية السابعة: أوصيكم ببر الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا أمر. وقال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم يبركم أبناءكم، رواه البخاري في الأدب المفرد. بروا آباءكم يبركم أبناءكم. وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الزاني ومدمن الخمر والعاق لوالديه. Wasiatku yang ketujuh, aku wasiatkan kepada antum semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabb engkau, Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan agar tidaklah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian semua berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad: "Birru aba'akum yabirrukum abna'ukum." Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian semua. Sebaliknya, perbuatan durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar dalam syariat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga, ke dalam al-jannah, yaitu seorang pelaku zina, kemudian seorang yang candu minuman keras, dan seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. الوصية الثامنة: أوصيكم بصلة الأرحام. الله عز وجل أوصاكم بالأرحام، فعليكم بصلة الأرحام. جاء في صحيح البخاري أن الرحم تقول: يا رب، هذا فلان وصلني فأوصله، وهذا فلان قطعني فاقطعه. والأرحام هم أغاربك من جهة الأب ومن جهة الأم. أغرباءك من أبيك أرحامك، وأغرباءك من أمك أرحامك، فيجب عليك صلة أرحامك. Wasiatku yang ke-8, kami wasiatkan kepada antum semua untuk menjalin hubungan silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dalam hadis Bukhari bahwa rahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hada fulan, ya Rabb, ini si fulan telah menjalin hubungan silaturrahim, maka sambunglah dia. Sedangkan si fulan telah memutuskan hubungan silaturrahim, maka putuslah ia." Al-arham, orang-orang yang disebut dengan al-arham adalah keluarga-keluarga dekat kita, baik dari kalangan ayah maupun dari kalangan ibu. Keluarga-keluarga dekat tersebut diistilahkan dalam agama ini dengan al-arham. Maka menjalin hubungan dengan mereka disebut dengan silatul arham, yang dalam bahasa kita silaturrahmi. Maka hendaknya kita semua berupaya untuk menjalin silaturrahim ini. الوصية التاسعة: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة،
والفرقة عذاب. رواه أحمد وصححه الألباني. قال الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. Wasiatku yang ke-9, kami wasiatkan kepada antum sekalian untuk bersatu dan hati-hatilah dari bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, bersatu di atas tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab." Al-jama'ah, persatuan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perpecahan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, kami memandang bahwa al-jama'ah, persatuan, adalah haqqan wa shawab, kebenaran, sedangkan al-furqah adalah zaygun wa azaban. Al-furqah, berpecah belah, bercerai-berai, merupakan penyimpangan dan azab. الوصية العاشرة والأخيرة: أوصيكم بالعلم والجد والاجتهاد في طلبه، فهو ورث الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء هم ورثة الأنبياء، فعليكم بهذا الورث. اليوم أنا هنا أحدث، وغدا أنتم تحدثوا، أن اجتهدتم في طلب العلم. أسأل الله أن ينفعنا بهذه الوصايا، وهي وصية أخ لإخوانه، فاحفظوها وتمسكوا بها وعلموها لمن خلفكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Wasiatku yang ke-10, dan ini adalah wasiat terakhir dalam kesempatan ini. Kami wasiatkan kepada kalian semua untuk senantiasa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu tersebut adalah warisan dari para nabi. Bersungguh-sungguhlah kalian semua untuk menuntut ilmu, mempelajari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama hum warathatul anbiya, fa'alaikum bihadzal irth." Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Maka dari itu wajib bagi kalian semua untuk mempelajari apa yang mereka wariskan. Dan ketahuilah, wahai saudaraku sekalian, pada hari ini, pada kesempatan ini, pada malam ini, kami yang memberikan wasiat kepada antum. Kami yang menyampaikan beberapa pesan ini kepada antum. Kami yang menyampaikan ilmu kepada antum. Dan besok di kemudian hari, insyaallah antumlah yang menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Jika antum benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berupaya maksimal dan bersabar dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kami sampaikan dari wasiat-wasiat ini bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah sebuah wasiat dari saudara antum, wasiat dari saudara antum sesama muslim, wasiat yang semoga antum semua bisa berpegang teguh dengannya, dan semoga pula antum bisa sampaikan kepada orang-orang di belakang antum yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.